Hola, vuelve conmigo Bang Movie. Di awal cerita menampilkan seorang pria. Pria ini bernama Chris Von. Ia merupakan mantan tentara Amerika Serikat yang memutuskan untuk pensiun muda karena lebih memilih pulang kampung untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Saat perjalanan, dia melihat-lihat kotanya yang telah banyak berubah karena dia sudah 8 tahun tidak pulang. Pabrik yang dulu beroperasi kini sudah tutup. Di tengah perjalanan, Chris bertemu dengan Sherry Watkin, tetangganya dulu yang menawarinya pulang bareng, dan Chris pun nebeng. Sampailah Chris di rumahnya. Dia disambut oleh Michelle, kakaknya yang seorang polisi, serta ibu dan bapaknya yang sangat kangen karena Chris 8 tahun gak pulang. Saat makan malam, Chris bertemu keponakannya yang bernama Pete. Nampaknya Pete sangat kepo dengan pekerjaannya Chris sebagai tentara dulu. Ia menanyakan, apakah Chris pernah menangkap orang? Bahkan saat di kamar pun ia juga bertanya, apakah Chris pernah membunuh orang? Tapi Chris gak menjawab pertanyaan Pete itu. Besok harinya, saat Chris memperbaiki rumah, Ray, sahabat kecilnya mendapatkan kabar bahwa dia pulang kampung datang ke rumahnya. Dan Ray mengajak Chris ke lapangan tempat dulu mereka biasa bermain, karena teman-temannya lain sudah menunggu. As in kickoffs in 20 minutes. Saat Chris sampai ke lapangan, dia bertemu dengan teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah Jay beserta komplotannya yang juga teman lamanya Chris. Jay merupakan anak orang kaya pemilik pabrik yang sudah tutup jadi. Sekarang dia buka bisnis baru, yaitu kasino. Singkat cerita, mainlah mereka American football. Tim Chris melawan tim Jay. Pete juga datang ke sana untuk nonton pertandingan itu sambil ngudut ganja bersama kawan-kawannya. Awalnya pertandingan cukup sportif, tapi di akhir pertandingan tim Jay main kasar hanya untuk sebuah kemenangan. Sebelum pulang, Jay mengundang Chris dan yang lainnya untuk datang ke kasino miliknya nanti malam untuk merayakan kembalinya Chris ke kota itu. Malam pun tiba. Chris dan teman-temannya sudah sampai di kasino milik Jay. Di dalam mereka bertemu dengan Jay, dan Jay memberikan mereka sejumlah uang untuk mencoba segala permainan di kasino itu. Teman-teman Chris meninggalkannya karena Chris lebih suka melihat tarian daerah daripada berjudi. Si penari yang berada di ruangan cermin dua arah tidak bisa melihat orang yang menontonnya, tapi Chris bisa melihatnya. Dan ternyata orang yang menari itu adalah temannya Chris dulu, namanya Denny. Karena familiar dengan suara orang yang menontonnya, Denny menghidupkan lampu agar bisa melihatnya. Ia kaget, ternyata itu adalah Chris. Karena malu, ia langsung pergi dari ruangan itu. Dari sana, Chris menemui Jimmy yang sedang bermain judi lempar dadu. Setelah Jimmy memasang taruhan $100 untuk angka 6 besar, Chris merasa ada yang aneh dan melarang Jimmy untuk melempar dadunya. Tapi Jimmy tetap melempar dadunya dan yang keluar adalah angka 7. Jadi Jimmy pun kalah. Lalu Chris protes ke bandar judinya kalau si bandar sudah mencurangi dadunya, dan Chris berani bertaruh kalau yang keluar pasti angka 7. Tapi si bandar kembali protes karena bukan giliran Chris yang melempar. Chris tetap melempar dadu itu dan benar, yang keluar adalah angka 7. Lalu Chris meminta uangnya dikembalikan. Tapi dari belakang, petugas keamanan sudah mencekiknya dan terjadilah pertarungan. Tidak sulit bagi Chris untuk mengalahkan petugas keamanan, mengingat Chris adalah mantan tentara. Tapi akhirnya dia pingsan setelah disetrum dan dihantam. Setelah itu, Chris dibawa oleh Ben, kepala keamanan kasino itu, dan teman-temannya untuk disiksa. Ben makin beringas setelah melihat kalung pasukan khusus tentara milik Chris. Dia mengambil kalung itu, lalu dengan cutter-nya, dia menyayat tubuh Chris yang sudah tidak bertenaga itu. Chris yang terluka ditinggalkan di tengah jalan. Beruntung, ada sopir truk yang berhenti untuk menolong Chris dan membawanya ke rumah sakit.
Dokter mengatakan bahwa yang melukai Chris berniat untuk membunuhnya. Beruntung, Chris mempunyai badan yang kuat. Kalau orang biasa pasti sudah tewas. Dan dokter memastikan bahwa Chris akan baik-baik saja. Thanks. You do. Not good, but I tell you, that guy was feeling. Setelah beberapa hari dirawat, Chris diperbolehkan untuk pulang. Di rumah, dia ditemani oleh Ray dan Pete. Tapi karena luka yang belum kering, dia tidak bisa banyak gerak. Singkat cerita, keadaan Chris semakin membaik. Dan dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tak lama datanglah Jay. Ia meminta maaf atas perbuatan anak buahnya kemarin. Dia sudah memecat banjar judi yang curang itu dan memberi surat peringatan kepada petugas keamanannya. Tapi Chris tidak memperdulikan perkataan Jay. Saat Jay mengajak Chris bergabung untuk menjadi kepala keamanan di kasino miliknya dan memberi Chris sejumlah uang, Chris tetap tidak peduli dan menolak tawaran Jay serta mengembalikan uang itu. Come on, man, don't be like that. I came all the way out here. Besoknya, Chris ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya yang kemarin. Tapi Sheriff Watkins menolak permintaan Chris itu karena kasusnya sudah ditutup. Dan Chris juga beruntung tidak dituntut oleh pihak kasino karena berbuat kekacauan. Chris tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan kampung halamannya saat ini. Chris berkata, ia tidak akan membiarkan ini terjadi terus. Not gonna let this stand. Lalu Chris pergi dari sana. Besok harinya, Chris mendapat kabar kalau Pete overdosis obat di rumah temannya. Chris pun langsung menuju ke TKP. It was close. Crystal meth. Saat sampai, ia bertanya kepada temannya Pete, dari mana dapat narkoba itu? Dari petugas keamanan di kasino, jawab temannya Pete. Dengan penuh emosi, Chris balik ke rumahnya untuk mengambil senjata. Ayahnya pun tak sanggup menahan Chris. Chris, listen to me. If you go out of here with that, Chris. Tapi setelah sampai di kasino, Chris nggak jadi pakai senjata. Ia menaruh senjatanya dan mengambil balok di mobilnya. Di dalam kasino, Chris mengajar petugas keamanan hingga tak sadarkan diri. Ada yang dibuat patah tangannya. Dan si Ben, orang yang menyayat badan Chris, walaupun memberi sedikit perlawanan, tapi dia juga bernasib seperti temannya. Guess that changes our relationship a bit, huh? Setelah puas, Chris pun pergi dari kasino itu. Tapi di perjalanan, mobil polisi sudah mengejarnya dan Chris pun ditangkap. You should not have come looking for trouble. Keep your hands up, get out of Put it on the table, but your military record can't be ignored. Di pengadilan, untuk menentukan nasib Chris, pihak kasino memberikan kesaksian terlebih dahulu. Mereka mengaku seolah-olah korban yang tidak punya salah sama sekali, dan mereka memojokkan Chris. Saat tiba giliran Chris untuk melakukan pembelaan, dia sendiri yang akan melakukannya, karena kuasa hukumnya dipecat saat itu juga, karena kuasa hukumnya tidak berguna. Di depan para hakim, jaksa, dan masyarakat, Chris mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Di depan para jaksa, Chris berkata, jika dia dibebaskan atas kasus ini, Chris akan mengajukan menjadi sheriff, dan dia akan memperbaiki kota yang rusak ini. Lalu, Chris memperlihatkan bekas luka sayatan yang dilakukan oleh petugas keamanan kasino kepada jaksa dan juga masyarakat. Setelah berunding, jaksa memutuskan bahwa Chris tidak bersalah dan dia akan menjadi sheriff di kota itu. Saat sampai di kantornya, Chris bertemu dengan Watkins yang menyarankan ke dia untuk mengangkat teman-temannya menjadi deputi karena kinerjanya yang bagus. Tapi Chris malah memecat semuanya. Sekarang kantor Chris kosong karena jelas Chris butuh deputi untuk membantu tugasnya. Chris berniat untuk mengangkat Ray sebagai deputinya dan dia pun pergi menuju rumahnya Ray. Di perjalanan, Chris nggak sengaja bertemu dengan Jay. Ia meminta Jay untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Tapi Jay yang mempunyai dendam ke Chris
malah menyinggung kehidupan Chris dulu sebagai tentara yang gagal. Sebelum pergi, Chris mengatakan ke Jay untuk memperbaiki lampu belakangnya. "Ada apa dengan lampu belakangku?" tanya Jay. Tapi setelah itu, Chris langsung memukul lampu belakang mobil Jay sampai hancur. My taillights. They're broken. Dan Chris pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Ray. Setelah sampai, Chris pun langsung menemui Ray dan mengangkat Ray yang seorang mantan narapidana menjadi deputi alias wakilnya. Come on, man, you know I hate cops. Tugas pertama mereka adalah menghentikan peredaran narkoba yang ada di kota itu. Maka dari itu, Chris meminta bantuan ke Ray yang tahu seluk-beluk siapa bandar narkoba di kota itu. Setelah melakukan penyelidikan, hasilnya mengatakan bahwa Ben lah bandarnya. Lalu Ray memeriksa Ben dan ditemukan sepaket narkoba di kaos kakinya. Karena Ben tidak mau mengaku apakah masih ada narkoba yang ia simpan, Ray memutuskan untuk menggeledah mobil Ben di bengkel. Dibantu Chris, Ray menggeledah seluruh bagian mobil apakah ada narkoba di dalamnya, sampai tempat oli pun juga dicek. Namun, mereka tidak menemukan narkoba di sana. Ben yang kesal lalu memperingatkan Chris dan Ray kalau teman-temannya akan membalas perbuatan mereka. Tapi Chris menganggap enteng ancaman itu. Lalu Ben dibawa ke kantornya untuk ditahan agar mau bicara. Tapi Chris yang khawatir dengan keluarganya di rumah, dia menyuruh Ray ke rumahnya untuk menjaga keluarganya. Sedangkan Chris akan bermalam di kantor sambil mengawasi Ben. Tak lama setelah Ray pulang, Danny datang membawa makanan untuk Chris. Besok harinya, setelah Chris memeriksa keadaan Ben, dia dikagetkan dengan meledaknya mobilnya. Do it. Ternyata itu ulah anak buah J sekaligus teman-teman Ben. Mereka menembaki kantor Chris secara membabi buta, tidak peduli kalau Ben ada di dalamnya. Karena terpaksa, Chris menjebol lantainya untuk menyelamatkan Danny. Setelah itu, Chris mendatangi sel Ben yang terkunci. Agar selnya dibukakan, Ben mengatakan kalau dia mendapatkan narkoba dari pabrik milik Jay yang sudah tutup itu, dan Jay membuat narkoba di sana. Namun, baru saja Chris membukakan selnya, Ben tertembak oleh temannya sendiri. Chris pun lalu menyusul Danny. Dengan shotgunnya, dia menghabisi satu persatu anak buah Jay. Sementara di waktu yang bersamaan, Ray yang menjaga rumah Chris juga mendapat serangan dari anak buah Jay. Sialnya, Ray tertembak. Tapi dia masih bisa melakukan perlawanan dan berhasil menusuk anak buah Jay. Dan temannya yang mencoba membantu juga dihajar habis-habisan oleh Ray. Sampai-sampai Chris yang tiba-tiba datang juga dihajar oleh Ray. Lalu Chris memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Setelah semua aman, Chris langsung pergi ke pabrik untuk memeriksa tempat itu. Ternyata di dalam J sudah menunggunya. Tapi tiba-tiba Chris masuk ke perangkap yang dibuat oleh J. Dia yang hampir jatuh juga menarik J supaya ikut jatuh bersamanya. Tak disangka, Chris didorong oleh J dan terjatuh. Karena jatuh cukup tinggi, kaki Chris terkilir. Tapi saat J ingin mengejarnya, Chris lari masuk ke dalam hutan. J pun ikut masuk ke hutan dan bertarunglah mereka dengan sisa-sisa tenaganya. Walaupun Chris hanya menggunakan kayu, dia bisa mengatasi perlawanan J yang menggunakan kapak. Tanpa disangka, J malah meludahi Chris. Chris yang tambah kesal lalu menghantam kaki J menggunakan kayu dan J pun tumbang. Lalu Chris berkata, "Kau ditahan." Di akhir cerita, Chris dan Ray menyegel kasino milik J. Tidak lupa, Ray membawa cindera mata dari kasino itu, dan mereka membuka kembali pabrik kayu yang dulunya mayoritas masyarakat kota bekerja di sana.
I'm with you, buddy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.